anak bangsa tercinta yang tak pernah mati untuk berkarya, W.S. Rendra, yang telah tiada. Aku tulis pamflet ini, kami sajikan dengan musikalisasi puisi. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk Dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyakan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela. di luar kekuasaan. Kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, Menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka kehidupan bagaikan sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tak mengandung pertanyaan, tak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum India. Aku tidak melihat alasan kenapa harus diam, tertekan dan termanu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar, duduk berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Mengapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang angin menyikapkan keluh kesah yang teronggok bagai sampah. Kegamangan, kecurigaan, ketakutan, dan kelusuan. Aku tulis pamflet ini Karena kawan dan lawan adalah saudara. Di dalam alam masih ada cahaya. matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu besok pagi pasti akan terbit kembali. Dan di dalam air lumpur kehidupan, Aku melihat bagai terkaca, ternyata kita toh manusia. Untuk melihat
Indonesia yang dulu terpuji, tapi kini Indonesia kembali bersedih. Pendidikan yang hancur sudah, sang pelajar yang tak dapat berkarya. Terimalah sajak jagung karya abadi. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Ia melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongannya Pergi ke pasar dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur sana gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung. menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium Bau kue jagung. songgok jagung di kamar. dan seorang pemuda Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan Siap bekerja. tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta, melihat dirinya ditendang dari perusahaan. Ia melihat sepasang spot kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Aku bertanya, Apakah gunanya pendidikan Bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan mendorong seseorang Menjadi layang-layang di ibu kota. kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang Belajar filsafat
sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja yang dipelajarinya. Bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerah, lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Inilah curahan bagi kita. Janganlah takut untuk berkarya, karena kemajuan bangsa berada pada tangan pemuda. Ingatlah kawan, apalah gunanya pengajaran apabila tidak diwarnai dengan pendidikan? Apalah gunanya kejayaan apabila hanya disertai bukti-bukti kebohongan? Ijazah tanpa jerih payah, harta tanpa usaha, yang akhirnya sia-sia. Kita sebagai insan yang butuh akan pendidikan, yang butuh akan pengajaran, yang butuh akan kekuatan dan pegangan agama yang sempurna. Yang tersisa hanya satu harapan, dan kami yakin Gontor itulah jawabannya. Berusaha sedaya upaya membangun, membina, bersatu, membentuk karakter memimpin dunia. Alam semesta, bismillah darah manusia, bismillah jiwa rindu, bismillah aku mencarimu, bismillah sakitku, bismillah Tuhan janjiku, bismillah matahari, bismillah, bismillah aku sedia mati. Pengetahuan Adam bagiku, sukmaku, pengembaraan Ibrahim, tetes batinku, derita Ismail, ranum jantungku, aksara Musa, perangkat hidupku, Ruh Isa, aku lebih besar dari matiku. Muhammad tegak lurus tegak kutu, Khalifahku. Bismillah segenap Nabi Muhammadku, Bismillah, Bismillah, Bismillah Muhammad nafasku, Bismillah, Bismillah, Bismillah Muhammad langit bumiku, Bismillah, Bismillah Muhammad duka deritaku, Bismillah,
ahad roh ahad. Kaifa tasarrafuka liman harrajaka minhu? La uhajiru baldatan haitsu hajara ilaihan nas Allah wa hiya syam. Wa kaifa tasarrufuka liman akhrajaka minha? La tawajjahu ila ma yatawajjahu ilaihil muslim Allah wa huwal masjid atma'innu fihi aminan. Walakinnahu bisyam wa la yarda ahluha wa illa wasumuhum qaimah bikulli muhawalatin bidharrika anhu. Inna mahyaya wa mamati lillahi rabbi yaumil qiyamah fala yukhifuni kasratuhum wala muhawalatuhum ala taradi fa inni laqifu amamal a'da'i wukufal basilah mudafa'atan lihaqqi wa ta'ziman lidinillah wa ikraman li baitillah. Wa hatuhajimul bisayfis saqil asma. Ajal hatta yablaghal haddal majhudal mutanahi hatta ayyam qati'a unuki ba'da qatlil adida minal junud. Laisa min buddin an taquma shidda wal unuf iqamatan lil khairat. Laisa min buddin an tudawi an hukukika syiang limuqawamati sulta. Wa'lam anna syiddata wal unuf lan ta'tiya minha. Athbitni bil bayinat maka na yajri fima fa'atuhu minal khata'. Tadhakkar qaula Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li abi wa ummi tadakkartu wa taba'tu qaula Rasulillahi daiman. Iktadi bi amri raisika walau kana murra asa ay yajma'allahu ma rasulihi fi daril khulud. Ghifari sahabat Rasulullah yang berani, dia berjalan kaki seorang diri, dia meninggal seorang diri, telah dibangkitkan seorang diri. Dari pamungkas untuk mimbar yang dia bersadar dia akan kebesaran Tuhan. Seorang diri dia berjalan kaki demi meneguhkan kebesaran Islam. Diteriakannya dua kalimat syahadat di tengah kebodohan kaum Quraisy kafir. Tak akan pernah dijumpai lagi orang yang benar ucapannya selain Abu Dzar Al-Ghifari.
ketika menyuarakan kebenaran Tuhan, dia ditentang dan dimusuhi, meninggal ia di jalan ilahi, digurui